Assalamualaikum, selamat pagi semua. Jadi, pada video kali ini saya akan membahas terkait dengan layout. Jadi, bagaimana kita membuat suatu tampilan Android menggunakan layout-layout yang ada. Mengapa kok materi ini coba saya bahas secara khusus? Karena ada beberapa pertanyaan kemarin secara langsung ke saya dari beberapa mahasiswa. Mereka mengalami kendala ketika mencoba layouting. Salah satunya seperti yang dialami oleh salah satu mahasiswa, dia mencoba mendesain menggunakan fitur drag and drop yang disediakan Android Studio. Hanya saja hasil dari running aplikasinya itu tidak sesuai harapan. Jadi pada kali ini kita akan belajar terkait dengan layouting dengan pendekatan scripting secara langsung. Jadi kita nggak memanfaatkan fitur desain, tapi kita langsung modding di XML-nya. Mengapa kok saya merekomendasikan hal ini? Ada beberapa manfaat yang bisa kita ambil. Yang pertama, dengan cara ini kita akan membiasakan diri menggunakan komponen-komponen view yang disediakan oleh Android. Jadi nanti kita akan semakin paham komponen apa saja sih yang bisa kita manfaatkan. Jadi dan juga komponen ini akan kita gunakan seperti apa, kita akan desain seperti apa sesuai dengan kasus yang ada. Yang kedua, dengan kita istilahnya scripting manual secara langsung kayak gini, itu akan membiasakan diri kita dengan programming. Nah, dengan kata lain kita akan meningkatkan secara nggak langsung tingkat kepercayaan diri. Ingat, identitas mahasiswa IT itu adalah programming. Jadi nggak boleh alasan kalian ingin belajar misalkan fokus ke analisis sistem atau ingin fokus pada jaringan, jadi nggak perlu belajar programming, itu salah. Jadi dengan kita bisa programming meskipun nggak bener-bener pro ya, ketika kita misalkan ingin melakukan desain suatu sistem, maka kita bisa tahu parameter-parameternya secara realnya itu bagaimana. Jadi nanti sistem kayak gini kemungkinan butuh waktu sekian, butuh biaya sekian, jadi kita bisa lebih tahu terkait dengan istilahnya inti-intinya yang ingin kita kerjakan. Atau ketika kita ingin fokus ke jaringan, dengan kita bisa menguasai programming, kita bisa terjun lebih jauh lagi dengan jaringan. Misalkan kita ingin mengubah rule-rule yang ada di sistem terkait dengan keamanan atau terkait dengan manajemen paket yang ada di jaringan. Dengan kita mengetahui skill programming itu akan membantu sekali. Oke, jadi pada video praktek kali ini kita akan membuat suatu desain aplikasi yang tampilannya akan seperti ini. Jadi biar rekan-rekan di sini tahu apa yang akan kalian praktekkan pada sesi kali ini. Sudah siap semua? Mari kita masuk ke video praktek. Jadi pada praktek kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan praktek bagaimana mendesain suatu layout pada aplikasi Android. Di mana di sini yang akan kita gunakan adalah linear layout. Oke, karena kita akan menggunakan linear layout, langsung aja nih tulis linear layout di sini. Nah, langsung ditutup kurung siku, kita kasih enter. Nah, untuk linear layoutnya ini ada warnanya merah, yang berarti bahwa layout ini masih error. Kenapa masih error? Ingat, aturan terkait dengan penggunaan view group ataupun view yang biasa, di mana kita harus mendeklarasikan dua atribut wajib, yaitu width dan height. Maka kita akan sekarang harus mendeklarasikan kedua atribut tersebut. Nah, di situ kan ada keterangan nih, layout width require. Jadi
atribut ini harus ada. Oke, berhubung untuk linear layout ini itu merupakan root atau inti dari tampilan aplikasi kita, maka value-nya akan kita gunakan adalah match parent. Nah, di sini masih merah. Kenapa? Karena memang atribut wajib satunya belum kita set. Oke, untuk hacknya sekarang kita set juga. Match parent juga. Otomatis ini akan mengambil seluruh layar dari pengguna. Nah, sebelum kita lanjutkan, di sini ada dua tampilan. Ada tampilan desain yang warna putih ini dan ada tampilan blueprint yang warna biru. Tergantung mau ditampilkan keduanya atau mau fokus salah satu aja. Di sini akan saya fokuskan salah satu aja biar kita bisa mengubah ukurannya menjadi lebih besar nih. Jadi kita pilih desain. Nah, di sini ukurannya akan kita besarkan biar nanti setiap kali kita menambahkan suatu komponen view itu terlihat dengan jelas. Nah, di sini kita sudah punya linear layout. Oh iya, lupa, ada atribut tambahan yang perlu kita tambahkan di sini. Berhubung kita menggunakan linear layout, yaitu kita set dulu orientation-nya jadi vertikal. Kenapa kok harus diset menjadi vertikal? Karena default nilainya dari linear layout adalah orientation-nya horizontal, di mana horizontal itu penataannya dari kiri ke kanan. Sehingga ketika kita ingin merancang suatu aplikasi yang secara dominan itu ya tatanannya dari atas ke bawah, maka orientasinya harus kita rubah menjadi vertikal. Oke, setelah kita selesai menambahkan orientasinya, sekarang kita mulai untuk menambahkan komponen-komponen view yang ada di dalamnya. Berhubung di sini saya akan menambahkan name sama nama ya. Jadi pertama kita buat komponen untuk menangkap input dari name untuk penggunanya. Jadi harus kita siapkan per baris. Jadi per line lah istilahnya, per line. Jadi tatanan untuk line 1 itu untuk menangkap name, line 2 untuk menangkap nama, line 3 untuk kita memberi tombol simpan. Nah, berhubung itu per line, dalam satu line itu ada beberapa komponen view yang ada di dalamnya, kita butuh linear layout tambahan di sini. Linear layout lagi, lebarnya kita fullkan untuk mengambil seluruh lebar dari layar. Tapi untuk tingginya kita wrap konten aja, menyesuaikan dengan konten yang akan kita pakai. Oke, jadi ini tutup. Nah, di sini kita nggak perlu ngeset orientation-nya jadi vertikal juga, karena memang kita akan menata komponennya dari kiri ke kanan. Nah, untuk yang pertama kita kasih text view dulu untuk ngasih keterangan bahwa line 1 itu untuk menerima name. Jadi kita pakai text view di sini. Lebarnya match parent, tingginya wrap content. Langsung teksnya itu adalah name. Kita langsung tutup aja tagnya tanpa ada tag tambahan untuk closing. Kenapa? Karena ini hanya view. Dimana view itu di dalamnya nggak usah ada view yang lain lagi. Berbeda dengan view group. Kalau view group ada tag closing tambahan seperti ini. Ada slash linear layout. Tapi di sini view aja. Dia nggak perlu ada container untuk view yang lain. Jadi di sini langsung aja cuma tulis langsung di closing mandiri. Setelah text view text name ini, oke saya ataskan ini tulisannya nggak ke bawah nih ya layarnya. Jadi ini ada di bagian atas sudah muncul ya name. Langsung kita tambahkan untuk inputnya sekarang. Inputnya kita pakai edit text di sini. Edit text juga match parent. Langsung hacknya juga kita set wrap content. Berhubung edit text ini nggak perlu ada nilai di dalamnya ya, kita langsung closing aja di sini. Oke, di situ terlihat bahwa edit text sama text view itu saling bertabrakan. Karena kenapa?
Karena ini dalam satu line yang sama, di mana satu line yang sama ini sama-sama lebarnya menggunakan value match parent. Edit text juga menggunakan match parent, sehingga mereka saling bertabrakan. Untuk mengatasi hal ini, kita bisa menambahkan atribut nambahan namanya weight atau berat. Jadi di sini weight ini kita gunakan untuk memberikan suatu rasio jarak, rasio area. Nah, untuk yang text view ini kita kasih nilai 2 misalkan, atau 1 dulu, biar nanti tahu perbandingan. Kita kasih 1 untuk yang text view. Sekarang kita tambahkan juga di sini, di edit text. Kita tambahkan 1 juga. Nah, berhubung ini kita kasih 1 dan 1, otomatis prioritasnya itu sama. Karena prioritasnya sama, maka text view sama edit text areanya sama-sama mengambil separuh-separuh area. Karena pastinya untuk text view ini nggak terlalu butuh banyak area, kita prioritasnya kita perkecil. Yang sebelumnya 1, kita jadikan 2. Nah, karena prioritasnya menjadi lebih ke bawah, jadi semakin tinggi nilai prioritasnya semakin nggak diprioritaskan ya, maka nimnya areanya akan diperkecil. Sedangkan untuk yang edit text, karena prioritasnya lebih tinggi 1, maka areanya akan diperbesar. Jadi inilah sudah sesuai. Jadi kita set text view-nya 1, text view-nya 2, edit text-nya 1. Oke, kita buat hal yang sama untuk nama. Jadi kita buat linear layout lagi. Ingat, biasakan ngetik ya, jangan kopas. Meskipun bisa langsung dipakai, saya tinggal kopas dari nim. Tolong dibiasakan ngetik aja, biar kita lebih terbiasa dalam melakukan programming ya. Nah, ini wrap content. Kita tutup otomatis. Kita tambahkan text view untuk nama. Mohon maaf, salah tekan. Di sini wrap content. Oke, text view-nya, kontennya adalah nama. Kontennya adalah nama. Setelah itu edit text, ini match parent juga lebarnya, ini wrap content, langsung tadi sesuai dengan yang sebelumnya, ini kita kasih 1, sedangkan yang di sini tadi kita kasih kelepas, kita kasih 2. Oke. Kita kasih 2. Nah, setelah itu kita butuh tombol simpan. Karena tombol simpan itu nanti kita dalam satu baris itu cuma dia aja, kita nggak perlu ada tambahan linear layout. Maka di sini kita langsung button aja, button match parent, ininya wrap content. Nah, untuk teksnya kita kasih keterangan simpan. Nah, udah. Nah, tapi tampilannya ini terlalu nempel dengan batas kiri maupun batas kanannya. Maka apa yang bisa kita lakukan biar tampilannya nggak terlalu mepet dengan pojok kiri layar atau pojok kanan layar? Yang bisa kita tambahkan adalah margin. Jadi margin ini bisa kita gunakan untuk ngasih jarak antara komponen view yang dengan tepi dari device. Ngasih marginnya di mana? Kita kasih marginnya di bagian root view groupnya, yaitu linear layout yang paling atas.
Nah, di sini kita kasih margin. Nah, marginnya seberapa? Nah, bisa kasih yang di atasnya 10 dp tapi jangan melebihi 20 dp biar gak terlalu banyak jaraknya. Kita kasih aja 20 dp. Nah, jadi akan ada batas antara komponen view yang ada di dalamnya dengan jarak dari device-nya. Mohon maaf, ada barang jatuh ya. Langsung setelah itu, apakah tantangan antar view ini nggak terlalu mepet juga? Maka kita bisa kasih jarak lagi. Di mana kita kasih jaraknya? Di tiap lainnya. Jadi misalkan di sini di linear layout pertama, kita kasih jarak ke atas karena di atas ini sepertinya sudah cukup ya. Gak usah, kita loncati aja. Mungkin kita kasih di linear layout yang kedua. Yang kita kasih jarak yaitu jarak ke line yang sebelumnya. Maka kita kasih margin top aja. Jadi margin top misalkan kita kasih jarak 20 dp. Jadi nanti akan ada jaraknya biar gak terlalu mepet. Kalau terlalu mepet nanti susahnya gini. User ketika ingin ngeklik di baris kedua malah nekan baris pertama. Maka aplikasi kita serasa kurang user friendly. Jadi setiap kali di sini kita kasih batas atasnya, jarak atasnya maksud saya. Nah, di sini kita kasih juga margin top. Mana margin top? Oh, margin topnya di atas 20 dp biar nggak terlalu mepet ya. Oke. Di sini sudah selesai. Jadi tiap view-nya sudah rapi, nggak terlalu mepet. Yang kurang apa? Hal yang bisa kita tambahkan lagi di komponen ini yaitu dengan mengatur input dari edit text name. Kenapa kok kita atur untuk edit text name? Karena name itu akan selalu menerima hanya angka saja. Kalau nggak kita atur, maka si user ini bisa memasukkan huruf. Susah. Kalau mau milih angka ya harus milih angka yang ada di atasnya. Jadi untuk memudahkan si user menggunakan aplikasi kita, maka di sini kita bisa set input type-nya. Jadi input type-nya, nah di sini kan ada beberapa opsi tuh. Kita bisa pilih number. Jadi kita pastikan untuk inputan name itu akan selalu menerima angka. Jadi ini sudah selesai sampai sini, sederhana bukan? Nggak terlalu banyak codingannya, pastinya teman-teman juga gampang untuk mencoba video praktek ini. Oke, sampai sini dulu untuk video kali ini. Jika ada pertanyaan, tolong disampaikan pada pertemuan pertama pada minggu yang sama. Oke, sekian. Terima kasih. Selamat mencoba.